Rivalitas Persebaya versus Arema. Sebuah rivalitas klub Indonesia yang mendarah daging. Persebaya dan Arema adalah dua klub di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Keduanya merupakan salah satu klub kuat di Indonesia selain Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSM Makassar serta PSMS Medan. Kedua klub ini juga telah meraih banyak gelar. Tentu saja mereka juga melahirkan banyak pemain-pemain bintang. Dan juga jangan lupakan rivalitas yang terjadi di antara kedua klub ini. Kedua klub ini berada di wilayah yang sama, yaitu Provinsi Jawa Timur. Walaupun berada di provinsi yang sama, namun kedua klub ini mengalami tensi yang tinggi ketika mereka bertanding. Para fans kali bentrok baik di sekitar stadion maupun di dalam stadion ketika Persebaya dan Arema bertanding. Rivalitas ini sudah berlangsung sejak lama dan kerap kali menimbulkan korban jiwa. Salah satu contoh yang paling nyata adalah terjadi pada tahun 2015. Pada saat itu, di salah satu laga yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang di Piala Presiden. Dua supporter Arema Malang ditemukan meninggal dunia setelah digebuki atau dikeroyok atau istilah lainnya dihajar oleh bonek mania atau pendukung Persebaya. Tentu saja ini adalah salah satu contoh yang baru-baru saja pernah terjadi. Belum lagi kisah-kisah lama yang sulit untuk diungkap bagaimana terjadinya. Mengenai sejarahnya, ada 3 hal yang mendasari mengapa pertandingan antara Persebaya versus Arema ini berlangsung dengan sengit. Yang pertama, kejadian di Tambak Sari. Nah, kejadian yang pertama ini terjadi di daerah Tambak Sari, Surabaya. Pada saat itu, di daerah Tambak Sari ada sebuah konser. Nah, konsernya bernama konser Kantata Tawak Sari. Dan pada saat itu, konser itu melibatkan 2 pendukung sepak bola yang hebat, yaitu Bonek Mania sebagai pendukung Persebaya dan Aremania sebagai pendukung Arema Malang. Nah, pada saat itu pendukung Arema Malang menyoraki yel-yel mereka. Arema, 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 Arema jaya, Arema hebat, Arema segalanya. Mereka berada di barisan paling depan. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari oknum supporter Persebaya. Mereka cemburu karena melihat pendukung dari Arema Malang duduk di depan dan teriak-teriak. Padahal mereka pendukung dari Arema Malang ini tengah berada di kota Surabaya. Nah, akibatnya terjadilah baku hantam di dalam konser itu, membuat konser itu sempat terhenti dan sempat menimbulkan beberapa korban luka dan kabarnya ada juga yang meninggal pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah tentang pemberitaan media. Terkadang pemberitaan media dapat menimbulkan gejolak tersendiri dan ini pun sering terjadi di antara pihak Persebaya dan juga pihak Arema Malang. Ketika klub Arema Malang misalnya meraih kemenangan beberapa kali gitu, mereka tidak terlalu disorot. Tetapi ketika klub Persebaya meraih kemenangan beberapa kali, klub ini disorot berita secara luas. Inilah yang membuat pendukung Arema Malang menjadi kesal dan emosi dan menimbulkan gejolak marah. Inilah yang kemudian dapat menimbulkan perkelahian ketika mereka bertemu nanti. Dan selanjutnya adalah diremehkan. Seseorang atau sekelompok orang kalau diremehkan tentu mereka akan marah. Begitu juga dengan pendukung Arema.
pada saat itu, pada tahun 1980-an, seorang sesepuh dari pendukung Persebaya, yaitu Haji Barman dan juga Hidayat, melontarkan sebuah ucapan kira-kira begini isinya. Arema itu adalah klub yang lemah di kota kita ini, Surabaya. Mereka tidak akan pernah meraih kemenangan. Mereka akan cukup senang jika mendapatkan hasil seri. Ini adalah pernyataan saya, pegang janji saya ini. Begitu kira-kira perkataan dari Haji Barman dan Hidayat. Tentu saja perkataan ini membuat sebagian oknum dari fans Arema Malang menjadi emosi. Dan mereka bertekad menghancurkan Persebaya. Baik itu mereka hancurkan melalui ceng-ceng yang bernada provokatif maupun mereka buat melalui bentrokan. Nah, walaupun demikian ada kisah unik di balik rivalitas Persebaya dan Arema Malang ini. Yaitu apa? Yaitu tentang para pemain yang pernah bermain di dalam dua klub ini. Tercatat hanya ada satu nama yang saya dapatkan yang pernah bermain di Persebaya dan juga Arema ini. Dia tidak hanya bermain, tapi dia juga melatih kedua klub ini. Namanya siapa? Namanya adalah Aji Santoso. Kita pasti sering juga mendengar nama ini, karena nama ini sering juga melatih klub-klub Indonesia seperti klub Persebaya tadi, klub Arema Malang, klub Persela Lamongan, dan lain sebagainya. Nah, dia ternyata selain pernah melatih kedua klub ini, yaitu Persebaya dan juga Arema, dia juga diketahui pernah juga bermain di dua klub ini. Bayangkan, hanya ada Aji Santoso yang pernah bermain dan melatih di dalam dua klub ini. Tentunya dia adalah legenda Persebaya dan Arema. Dan ini adalah salah satu ikon yang dapat mempersatukan Arema dan juga Persebaya. Nah, Aji Santoso pertama kali bermain sebenarnya di klub Persema Junior, lalu kemudian dilirik oleh klub Arema Malang pada tahun 1987 pada usianya 18 tahun. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi seorang pemain yang hebat. Dan kemampuannya itu membuat Arema Malang rela mengeluarkan gaji 2,5 juta rupiah. Gaji yang terbilang cukup mahal pada saat itu. Nah, bermain selama kurang lebih 8 tahun membuat dia dicintai oleh fans dari Arema Malang. Mereka mengelukan namanya dan berharap bahwa dia tidak pergi kemanapun. Dia hanya tetap bertahan di Arema Malang. Kalau bisa pun jangan pergi ke Persebaya. Namun nasib berkata lain. 8 tahun bermain bersama Arema Malang, dia memutuskan cabut ke Persebaya Surabaya. Sebuah keputusan yang kontroversial pada saat itu. Apalagi pada saat itu dia menerima pinangan Persebaya dengan harga selangit. Bayangkan, dia menerima gaji 5 kali lipat dari gaji yang dia terima di Arema Malang, yaitu sekitar 12,5 juta rupiah. Selain itu, kabarnya transfernya ini bernilai 50 juta rupiah. Bayangkan, ini sebuah transfer yang cukup mahal pada saat itu. Karena pada saat itu 50 juta itu lumayan mahal karena belum terjadi inflasi yang begitu parah. Nah, kemudian beberapa fans Arema Malang begitu benci kepada Aji Santoso ini. Tetapi kebencian mereka tidak berlangsung lama memang. Karena toh dia adalah legenda Arema Malang yang pada saat dia bermain di Arema Malang, dia berhasil mempersembahkan
gelar Galatama tahun 1992. Wow, wow, wow. Setelah itu, dia langsung mengenakan ban kapten ketika dia bermain di musim debutnya di tahun 1995-1996. Dan dia pun kembali mengenakan ban kapten pada tahun 1995-1996. Kemudian setelah puas bermain di Persebaya, dia pun kemudian berkarir di klub lain. Dan untuk karir kepelatihannya yang melibatkan dua klub ini, dia bermain di Persebaya Surabaya pada tahun 2009 dan dia pun melatih klub Arema pada tahun 2017. Pada tahun 2009 ini dia berhasil membuat Persebaya pada saat itu berada di Liga 2, masuk promosi ke Liga 1 atau ISL pada saat itu namanya. Dan untuk prestasi yang dia dapat ataupun dia raih pada tahun 2017 ketika dia melatih Arema Malang, itu dia meraih gelar Piala Presiden. Nah, menurut kalian adakah kisah unik kalian ketika mengikuti sejarah dua klub ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.